Halo, selamat datang. Halo, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat datang. ya, halo Bu, Iya, Mas. maaf mengganggu waktunya ini Bu. Naik apa tadi ke sini, Mas? Naik motor Bu, Oh, sendiri. oke. Lumayan jauh ya Bu rumahnya. Gimana kabarnya, Mas? Aktivitasnya apa aja nih sekarang nih? Alhamdulillah Bu, baik. Cuma lagi bingung aja sih ini. Bingung kenapa? Kan habis liburan sekolah. Apa yang dibingungin? Ya, ini Bu kan udah mau lulus nih. Mm-mm. Saya udah plannya jadi gimana ya? Saya mau lanjut kuliah Mm-mm. atau kerja gitu. Kalau di satu sisi saya pengen kuliah Bu, biar ada yang kuliah gitu di keluarga saya. Di satu sisi orang tua butuh apa ya, butuh support dalam sisi finansial gitu Bu. Sebelumnya aku izin on kamera nggak apa-apa ya, Mas ya, untuk ini aja sih, untuk dokumentasi keperluan tugas kuliah aku. Kalau untuk kerahasiaan, untuk ini kan tadi Masnya tidak bersedia ya untuk on ke kamera, untuk ikut in frame ke kamera, nggak apa-apa. Terima kasih juga sudah mau datang hari ini jauh-jauh ke sini ya, Mas ya. Untuk kerahasiaan apapun keluh kesah yang nantinya Mas ceritakan ke saya, ini kan kita sharing aja ya, kita diskusi aja ya. Untuk apa yang Mas ceritakan ke saya hari ini, insya Allah semuanya aman, karena saya kan juga memegang kode etik ya, Mas ya. Jadi untuk hal-hal yang sudah dibicarakan hari ini, insya Allah kerahasiaannya aman. Ya Bu, siap Bu. Paling namanya juga disamarin aja ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Berarti untuk hari ini kita diskusi soal karir ya. Nah iya Bu, karir. Oke. Yang bikin kamu ragu apa nih, Mas? Yang bikin ragu ya, kalau saya kuliah otomatis kan uang saya jadi saya pakai buat kuliah gitu Bu. Kalau saya kerja kan ya uangnya bisa buat bantu orang tua gitu. Jadi saya gimana ya ini, mikirin apakah saya tunda kuliah dulu, saya kerja dulu, nanti kalau dari sisi orang tua udah lumayan kebantu baru saya kuliah gitu. Kan ya Bu, ada saran atau masukan? Yang kamu rasain saat ini wajar kok, Mas. Kekhawatiran kamu saat ini tuh wajar. Semua orang juga ngalamin hal ini. Bagus loh, dari sekarang kamu udah mikirin soal karir kedepannya. Tapi untuk di antara pilihan kamu antara kuliah atau kerja, sudah ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan atau belum? Belum ada sih Bu. Ya ini sih paling kalau kerja apa gitu, anak SMA gini. Paling apa Bu kira-kira kalau kerja? Baik, jadi gini ya, sebenarnya pilihan yang ada pada kamu saat ini itu dua-duanya itu sama-sama bagus, sama-sama positif, nggak ada yang nggak bagus gitu. Kalau misalkan untuk kuliah, sekarang itu kan kita banyak banget program beasiswa ya, Mas ya. Dari sekolahan pun kamu bisa ikut SBMPTN, atau di luar dari sekolah kamu bisa cari-cari sendiri mengenai beasiswa-beasiswa. Jadi kamu bisa tetap kuliah tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kan mengurangi beban kamu juga nih perihal biaya untuk kuliah.
Nah, lalu kalau untuk perihal kerja itu pun nggak masalah gitu. Nggak ada salahnya kok setelah lulus sekolah kamu kerja dulu gitu. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat kok untuk sekolah. Untuk kuliah tuh nggak ada kata terlambat. Kamu kan bisa nggak apa-apa kerja dulu, nanti kamu kumpulin dulu uangnya, kalau sudah cukup baru bisa daftar kuliah gitu mas. Tapi emang kalau SBM gitu dia nggak ini ya Bu, nggak ada maksimal umur gitu. Takutnya saya kerja terus saya udah keenakan kerja, taunya umur saya udah lumayan banyak buat daftar SBM gitu. Agak bingung juga sih. Kalau untuk SBM itu kamu nanti bisa hubungi wali kelas kamu atau bisa juga tanya-tanya guru BK di sekolah kamu, karena biasanya mereka yang akan membantu melalui jalur tersebut gitu. Nah, kalau saran SBM dari saya itu kan posisinya kamu kan sebentar lagi mau ujian nih gitu. Kalau misalkan memang setelah lulus pilihan kamu tetap pengen kuliah, nggak apa-apa. Maksud saya kamu bisa melalui jalur-jalur beasiswa seperti itu gitu. Kalau untuk SBM pastinya memang ada batas umurnya. Ya, coba saya tanya sih Bu. Nah, terus kalau untuk bagi waktunya itu kira-kira gimana ya Bu baiknya? Misalnya saya pengen kerja juga tapi sambil kuliah gitu, agak kan bagi waktunya agak rumit nih. Untuk bagi waktu ya, kalau saran dari saya kamu bisa belajar manajemen waktu dari sekarang nih. Ini kan belum mulai memasuki masa kuliah atau masa kerjanya. Kamu bisa cari-cari tahu dulu tentang bagaimana manajemen waktu yang baik seperti itu. Nanti pun kalau misalkan kamu ambil keputusan untuk kerja dulu atau kerja sambil kuliah, itu kan di perkuliahan ada kelas ekstensi, ada kelas karyawan. Bisa kamu bagi waktunya dari yang pagi, dari jam berapa sampai dari pagi sampai sore, mungkin di jam kerja kamu kerja, kamu bisa ambil kelas kuliah yang sore, atau kamu juga bisa ambil kuliahnya yang online, yang Sabtu Minggu, yang di hari libur kamu gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah pembagian waktu itu bisa fleksibel, gimana caranya kamu bisa manajemen waktu di kehidupan kamu gitu loh mas. Tapi kalau di PTN atau nggak tahu sih saya, di PTS ya, perguruan tinggi swasta itu kalau saya cari informasi sih ada beberapa yang ada kelas karyawannya. Cuma kalau PTN sih gue sih kurang tahu nih, kalau PTN tuh bisa nggak ya kelas karyawan? Kalau untuk PTN nanti untuk lebih jelasnya kamu bisa tanya ke guru BK ya, atau bisa cari informasi di website yang resmi mengenai untuk jam kuliah dan program segala macamnya. Tapi walaupun misalkan nanti kamu masuk PTN di universitas negeri, itu kalau nggak salah itu kurang lebih dia masuknya reguler ya, dia kelas biasa. Kamu bisa sambilan cari-cari kerja yang part time, atau sekarang kan udah banyak kerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah gitu. Jadi kan selain kamu kuliah dapat ilmunya, kamu kan juga bisa dapat tambahan penghasilan untuk biaya hidup kamu, untuk biaya kuliah gitu. Tapi kalau untuk kamu sendiri nih sebenarnya lebih kepengennya tuh apa nih? Pengennya kuliah dulu kah, atau nggak apa-apa deh kerja dulu aja deh gitu? Oh, saya sih pengennya kuliah sambil kerja sih Bu. Cuma ya itu tadi, kira-kira kerja apa gitu yang bisa disambilin sama kuliah gitu.
Kalau tadi ibu bilang part time atau yang bisa dikerjain dari rumah, kira-kira ada saran nggak Bu, kerjaan apa gitu buat anak SMA yang bisa dikerjain dari rumah? Saran ya, kalau dari diri kamu sendiri kira-kira kamu minatnya ke mana nih? Kalau saya sih bisa bahasa Bu ya, saya bisa 2 bahasa, bisa Jepang sama Inggris. Kemudian administrasi saya secara apa ya, secara tertulis gitu bisa lebih bagus gitu daripada teman-teman saya di sekolah gitu. Jadi mungkin saya pedenya di situ sih Bu, antara bahasa atau apa ya, asisten gitu kali ya, asisten sama admin gitu Bu. Oke, sebelumnya kamu pernah gak ikut atau menjalani kayak tes minat bakat, tes penentuan karir? Belum sih Bu. Belum ya? Oke, jadi kalau untuk bakat yang kamu sadari sendiri ya, kamu tadi di bahasa ya, menguasai 2 bahasa, Jepang dan Inggris, juga terampil di administrasi. Sebenarnya bisa untuk lebih jelas lagi, kamu bisa ikut tes minat bakat, atau ada yang namanya tes Holland, itu dia namanya tes untuk membantu membimbing karir kamu, kira-kira karir yang cocok sama minat kamu dan bakat kamu apa sih gitu. Kamu bisa ikutin tes itu untuk lebih memperjelas lagi bakat yang kamu ada. Nah, untuk sekarang, untuk bakat yang sudah ada dalam diri kamu sekarang, untuk bahasa itu kamu sebenarnya banyak sih ya lapangan pekerjaan. Jadi translator bisa, atau zaman sekarang itu kan media sosial lagi sedang booming-boomingnya ya kan. Kamu bisa bikin konten edukasi tentang bahasa Jepang atau tentang bahasa Inggris, itu bisa. Untuk administrasi juga kamu bisa coba jadi admin di beberapa perkantoran, atau kamu bisa jadi admin online shop, yang dimana biasanya kan kalau online shop itu kerjanya pun online ya, jadi kan bisa disambil kuliah kamu juga gitu. Wah iya juga sih, baru kepikiran juga sih Bu saya. Nanti deh saya coba cari-cari juga Bu buat kerja dari rumah gitu ya, kalau seandainya virtual asisten gitu. Yang tadi Ibu bilang tuh kalau part-time di perusahaan buat kerja remote gitu, yang menarik juga sih. Nanti saya coba dulu, saya cari-cari info juga. Iya betul, kamu dari sekarang kan fokus dulu nih Mas, fokus dulu untuk ujian negaranya, ujian sekolahnya gitu. Sambil cari-cari informasi ke guru BK, atau sekarang kan udah banyak banget di internet, kamu sambil cari-cari mengenai beasiswa untuk kuliah. Terus kamu juga bisa sambil cari-cari lowongan pekerjaan yang part time atau yang WFH, kerja dari rumah gitu kan. Jadi untuk kedepannya setelah kamu lulus, jadi kan kamu udah ada gambaran nih kedepannya mau kayak gimana, udah ada channel kira-kira mau ikut ke yang mana gitu. Iya benar Bu. Jadi ini juga ya Bu ya, portofolio dan pengalamannya lumayan banyak gitu ya. Kalau udah lulus tapi pengalaman kerjanya banyak kan, pasti perusahaan tertarik juga gitu ya Bu. Iya betul. Tapi jangan lupa juga ya Mas, kamu mengenai hal ini, mengenai apa yang kamu rasakan hari ini, keraguan kamu, tetap harus kamu diskusikan ke orang tua, ke keluarga. Tetap kamu minta pendapat mereka, kamu tetap sampaikan keinginan kamu. Untuk keputusannya mudah-mudahan bisa
hasil dari keputusan bersama, keputusan yang terbaik untuk antara kuliah ataupun kerja, dua-duanya apapun nanti keputusan yang dipilih itu adalah udah pasti yang terbaik gitu. Keputusan, kamu gak usah takut keputusan yang kamu ambil itu bakalan salah, pilih ambil keputusan atau enggak gitu, karena berhasil atau enggaknya dari keputusan yang kamu ambil itu adalah gimana nanti cara kamu ngejalaninnya. Kalau kamu ngejalaninnya dengan maksimal, dengan baik, keputusan apapun yang kamu pilih hasilnya juga akan baik kok. Karena nantinya itu di saat kamu memilih jurusan di perguruan tinggi ataupun memilih bidang pekerjaan apapun, itu kalau misalkan sesuai sama apa yang kamu sukain, sesuai minat kamu, sesuai bakat yang kamu punya, nanti pun kedepannya hasilnya akan lebih maksimal. Pekerjaan yang kamu lalui juga baik itu pekerjaan ataupun nanti kuliah, kamu juga ngejalaninnya bisa lebih enjoy. Sebenarnya tuh niat kamu tuh udah baik banget, udah bagus banget. Kamu sudah memikirkan karir kedepannya dari sekarang tuh itu udah bagus banget. Dan kamu pun memikirkan bagaimana kondisi keluarga kamu, bagaimana orang tua kamu. Kamu memikirkan hal itu dari sekarang, itu tuh udah bagus banget. Kamu tidak mementingkan ego kamu sendiri, itu tuh kamu udah bagus banget. Tapi jangan lupa kalau segala sesuatunya, keputusannya itu tetap di tangan kamu. Kamu yang harus mengambil keputusan. Karena kedepannya yang akan menjalani hal itu adalah kamu, yang dimana saya harap ketika nanti kamu sudah mengambil keputusan yang terbaik, kamu bisa menjalani hal itu baik kuliah ataupun kerja. Kamu bisa menjalani hal itu dengan enjoy, dengan bahagia. Jadi kamunya juga bisa produktif. Kamu bisa coba cari tahu. Sekarang kan informasi udah banyak di mana-mana ya. Kamu bisa cari tahu di internet atau bisa tanya-tanya juga ke banyak orang, ke teman-teman kamu, ke guru-guru kamu mengenai beasiswa yang ada saat ini. Dan jangan lupa nanti hasil informasi yang sudah kamu cari mengenai beasiswa untuk kuliah ataupun informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan, itu tetap kamu harus diskusikan dengan keluarga, dengan orang tua kamu, sambil kamu sampaikan kira-kira yang kamu rasakan tuh apa, yang kamu inginkan tuh apa, didiskusikan kira-kira jalan keluar terbaiknya seperti apa gitu. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan dengan apa yang kamu sukai, yang sesuai sama minat dan bakat kamu. Kalau misalkan kamu masih bingung, masih ada keraguan, kamu bisa hubungi saya lagi. Nanti kita sharing bareng lagi, kita diskusikan bareng lagi. Di sini tugas saya hanya sekedar memberi saran, memberi informasi-informasi yang saya tahu. Untuk keputusan tetap semuanya ada di tangan kamu, tetap kamu yang mengambil keputusan. Dan kamu gak usah takut dalam pengambilan keputusan, karena apapun keputusan yang akan kamu ambil itu adalah keputusan terbaik, saya yakin. Karena mau kuliah ataupun mau kerja, dua-duanya adalah sama-sama jalan yang terbaik. Kamu pilih kuliah dulu pun gak apa-apa. Nanti kamu bisa cari-cari part time, cari-cari kerja yang dari rumah gitu. Ataupun kalau misalkan kamu ternyata mengambil keputusan gak apa-apa deh, mau kerja dulu, itu pun gak apa-apa. Itu pun sama-sama baik, tidak ada kata terlambat untuk kuliah. Umur berapapun, ketika kamu masih punya semangat untuk belajar, untuk mencari ilmu gitu, jalan itu pasti bakalan terus ada. Oke Bu, makasih Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih Bu, saya jadi
jadi lebih sedikit ada gambaran iya, ya. jadi ada gambaran arahnya kemana, mau ngapain gitu. Jadi saya nggak kosong lagi gitu Bu. Makasih Bu atas saran-sarannya. Oke deh Bu, kalau gitu makasih banyak Bu atas arahan dan masukannya. Paling nanti kalau saya bingung saya main lagi ke sini, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, boleh nggak apa-apa, boleh banget kok. Mudah-mudahan saran dari saya bisa membantu Masnya jadi lebih ada pandangan ke depannya ya Mas ya dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan udah nggak bingung lagi, mudah-mudahan bisa ambil keputusan yang terbaik, yang sesuai sama yang Masnya mau gitu. Iya Bu, siap. Oke. Lebih jelas kok Bu. Oke, terima kasih ya Mas sudah datang hari ini. Terima kasih banyak ya Bu telah menerima saya. Iya, Saya izin sama-sama. pamit dulu ya Bu. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.